Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita fun reading ya. Kita journal reading, kita fun reading. Temanya mereka yang ingin bertemu dengan kamu di bulan ini, bulan November. Namun perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, ini fun reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan resonate, mungkin cocok sebagian atau nggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai motivasi atau hiburan aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Siapa sajakah yang akan bertemu denganmu di bulan November, di bulan ini? Oke, kita cek energinya. Bisa aja lebih dari satu orang ya. Oke, yang pertama, jika kamu maskulin, seseorang yang bertemu dengan kamu ini ada energi feminim, Queen of Wands ya, seorang feminim yang secara kedewasaan udah matang ya. Di sini tidak melihat usia atau gender, tapi energi. Secara kedewasaannya udah matang, cara berpikirnya udah matang. Dia juga seorang feminim yang independen, mandiri, nggak manja gitu ya, sangat strong, mempunyai karakter yang kuat gitu. Beberapa ada yang single, tapi ada juga yang single parent atau pernah menikah ya, atau bisa jadi dia masih punya pasangan. Oke, so kita lanjut. Mereka yang bertemu denganmu di bulan ini, November. The Emperor. Strong energi zodiak Aries. Jadi seseorang ini kemungkinan besar berzodiak Aries. Energinya maskulin. Sosok maskulin yang bisa jadi, kalau kamu feminim ya, usianya lebih tua dari kamu. Di pekerjaannya mempunyai jabatan, posisi yang bagus, wewenang ya, bahkan bisa juga dia ini pengusaha, business owner ya, atau kalau misalkan dia ini pekerjaannya terkait kayak misalkan di kedinasan gitu ya, dia tuh pangkatnya udah tinggi ya, karakternya keras ya, cenderung otoriter, sangat dominan. Bisa jadi mungkin orang kalau nggak kenal dipikirnya tuh galak gitu ya, kaku, atau sebenarnya ya dia luwes tapi secara prinsip itu dia benar-benar teguh memegang prinsip ya. Dari segi fisik terlihat gagah gitu ya, tinggi besar. Oke, itu kalau kalian feminim. Nah, apakah energi orang lama atau orang baru? Kita lihat lagi. Kita lanjut dulu ya. Oke, aku sapa lagi aja. Oke, kemudian Seven of Wands ya. Seseorang yang usianya ini seusia kamu ya, sama kamu. Kalau kamu feminim, ini energinya maskulin. Saat ini komunikasi kalian lagi on off, bahkan cenderung dia lagi jaga jarak atau kamu yang jaga jarak ya. Mungkin sebelumnya kalian sempat ada perselisihan atau konflik sehingga membuat kalian itu jaga jarak gitu ya. Sosoknya tinggi tapi nggak yang gede banget gitu ya, jadi standar tapi agak tinggi gitu, rambutnya pendek. Terus dia ini seseorang yang saat ini kamu komunikasinya lagi on off atau lagi jaga jarak ya, tapi lose kontaknya ini bukan yang udah lama banget, enggak ya, kayak baru-baru ini gitu loh. Kalian tuh baru-baru nggak ngomong, nggak komunikasi tuh kayak sekitar 1-3 bulan lah. Nah, di bulan November ini kalian akan dipertemukan ya. Oke, kita lanjut. Yap, Knight of Swords. Seseorang yang usianya sama seumuran gitu ya. Kalau di range angka itu
di bawah 40 tahun ya. Kalau energi maskulin ini energinya maskulin ya, kalau kalian feminim. Nah, kalau energi maskulin itu masih bisa gitu ya di ini angka gitu. Tapi kalau feminim itu nggak bisa ya, karena dalam kartu tarot itu simbol feminim itu hanya kartu queen. Jadi kayak cenderung tingkat kedewasaan feminim itu nggak diukur dari usia ya kan, tapi dari pengalaman hidup, dari kedewasaan, kematangan dalam menjalani atau menyikapi kehidupan ini gitu kan. Nah, energi Red of Swords ini ini ya energinya maskulin, usianya sama, bahkan mungkin bisa ada yang lebih muda dari kamu atau sama. Kalaupun lebih tua dari kamu itu selisihnya nggak banyak ya, mungkin 1-2 tahun di atas kamu gitu. Seseorang yang sangat ambisius, jadi orangnya tuh selalu menggebu-gebu, sangat optimis ya, dan kalau ingin menginginkan sesuatu itu akan dia kejar gitu ya, mau itu dalam karir ya, dalam percintaan, keuangan ya, dia tuh pokoknya selalu kayak siap sedia gitu loh, mau di arena pertempuran ya, energi dia seperti itu. Nah, ini aku rasa energinya cepet ya, bisa dia ini ketemu kamu mungkin bisa di awal sampai pertengahan bulan ya, energinya cepet banget nih, energi Knight of Swords. Oke, kita lanjut ya. Siapa sajakah yang bertemu denganmu atau dipertemukan dengan kamu atau ingin bertemu dengan kamu di bulan November? Ya, Two of Pentacle ya. Ini bisa energinya feminim, bisa energinya maskulin ya. Seseorang yang selama ini itu selalu pelin-pelan gitu ya, datang dan pergi, nggak dewasa, nggak stabil, suka hilang-hilangan, terus yang tiba-tiba muncul gitu. Kalau usianya lebih muda dari kamu, mau feminim mau maskulin, usianya lebih muda dari kamu. Oke, kita coba cek dengan deck lain ya. Siapa sajakah yang bertemu denganmu atau dipertemukan atau ingin bertemu di bulan November? Oke, Queen of Diamond. Kalau kalian maskulin ya, ada energi feminim nih. Secara fisik memang penampilannya cantik banget. Cantik, sangat terawat, modis gitu. Ya, kecantikan itu kan relatif ya, tapi ini dari looks luarnya itu memang kayak terawat banget, modis, stylish kayak gitu ya, suka fashion, bahkan suka kayak pakai perhiasan gitu ya, yang bener-bener glowing gitu ya. Tapi dia bukan seseorang yang manja ya, meskipun dia mengutamakan penampilan ya, tapi dia mandiri secara finansial. Jadi dia bisa kayak wanita karir, businesswoman, dia pengusaha gitu ya, sudah mandiri secara finansial maupun pekerjaannya. Oke. Kalau dari kartu deck ini bisa ada range usia. Ini di atas 40 tahun. Bisa dia single parent atau bahkan dia masih mempunyai pasangan ya. Mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang ada pasangan kayak gitu ya. Bisa juga memang dia belum married ya, tapi memang secara finansialnya udah sangat mapan. Oke, kita lanjut. Nine of Club ya. Dia adalah seseorang yang sampai saat ini, mungkin detik ini kamu lihat video aku nih, kalian tuh masih berkonflik ya. Ini energi mantan bisa, atau energi teman dekat kamu atau gebetan kamu, pasangan kamu. Intinya sih kalian pernah ada hubungan, tetapi terus retak hubungannya ya. Hubungannya retak nih, tapi kayak yang belum benar-benar kelar gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, Six of Club. Ini sinkron dengan Seven of Wands ya. Seseorang yang saat ini lagi jaga jarak sama kamu. Kayak yang kamu tuh, aduh, mau komunikasi sama dia, mau ketemu dia tuh kayak yang susah banget ya. Kayak yang dia tuh menghindar banget gitu. Tapi belum benar-benar kelar gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yap.
Prince of Diamond, energi maskulin. Jadi untuk kalau kalian energinya feminim ya, energi maskulin ini jelas banget usianya lebih muda dari kamu ya, berondong. Dan dia seseorang yang secara secara penampilan itu modis ya. Jadi modis, charming, merawat diri banget, stylish, suka fashion gitu ya, meskipun energinya maskulin ya. Terus dia pekerja keras ya, jadi kayak eksekutif muda gitu ya, pekerja keras. Dia mandiri secara finansial. Jadi kalaupun usianya lebih muda dari kamu, dia secara finansial mandiri ya, punya duit nih dia, karirnya juga bagus. Oke, lanjut lagi. Siapa sajakah mereka yang bertemu dengan kamu atau yang akan bertemu dengan kamu di bulan November atau ingin bertemu? Yap. Five of Clubs, konflik. Ini adalah seseorang yang saat ini sampai detik ini nih, kamu lihat video aku, kalian tuh masih berkonflik ya. Nah mungkin karena konflik itu terus kalian ngambek-ngambekan, nggak saling bicara. Di bulan ini kalian dipertemukan atau memang dia pengen ketemu kamu. Oke, kita lanjut lagi. Siapa sajakah mereka yang bertemu denganmu atau dipertemukan dengan kamu, ingin bertemu dengan kamu, ingin ya aku rasa di bulan November. Ya. Eight of Diamond, profitable. Dia adalah seseorang yang sangat mapan secara finansial, baik feminim maupun maskulin ya. Dia sangat sukses, boleh dibilang nih kaya raya gitu ya. Cenderung seorang pengusaha ya, atau kalaupun kayak bekerja sebagai karyawan gitu, dia tuh kayak atau freelance gitu ya, freelancer gitu, dapat bonus itu, seringkali dapat bonus itu besar banget gitu. Dan dia orangnya royal ya, nggak pelit ya, dia orangnya royal. Oke, so kita coba cek dengan deck kartu Lenormand. Siapakah saja mereka yang ingin bertemu dengan kamu di bulan ini? Yap. The Heart, ini jelas banget seseorang yang mencintai kamu ya, dia kangen sama kamu. Dan ini udah jelas banget kamu pernah punya hubungan sama dia. Bisa energi orang baru, bisa energi orang lama. Ini adalah seseorang yang sampai saat ini komunikasinya sama kamu tuh intens. Jadi bukan yang konflik-konflik lalala on off ini ya. Mereka yang on off ini juga mau bertemu, pengen ketemu, terus yang komunikasinya juga intens ini pengen ketemu juga. Oke, ya. The Fox, dia adalah seseorang yang pernah mengkhianati kamu, atau sampai saat ini mungkin dia masih menghadirkan pilihan lain, pernah membohongi kamu, pernah memanfaatkan kamu ya. Tahu-tahu dia pengen ketemu kamu nih. Kemudian The Mountains ya, dia adalah seseorang yang saat ini jauh ya. Jadi kalian tuh mau ketemu tuh hambatannya besar banget, ada gunung gitu ya. Jadi ini seseorang yang saat ini posisinya jauh, kayaknya sih beda negara ya. Sebab kalau cuman beda kota aja sih gampang gitu loh ketemunya, ini sih butuh effort banget. Jadi kayaknya beda negara ya, seseorang yang jauh dari kamu. Atau kalian nggak beda negara, tapi kamu dan dia ini banyak perbedaan gitu, yang benar-benar perbedaan ini menghalangi hubungan kalian. Bisa karena dia udah punya pasangan ya, dia udah nikah tuh, bisa juga kalian beda agama, atau nggak mendapat restu dari orang tua, atau karena jarak ya. Oke, nah dia ini pengen ketemu kamu di bulan ini. Kemudian kita lanjut lagi. The Whip, ini udah jelas banget seseorang yang saat ini lagi lose kontak ya. Kalau tadi kan on off, kalau on off itu kan kadang seminggu nggak ada kabar, terus
minggu berikutnya ada kabar, 1-2 hari intens ngilang lagi. Kalau on off kan gitu ya, dari gambaran The Whip ini yang bener-bener lose kontak ya. Nah ini pengen ketemu kamu di bulan ini. Oke, kita lihat lagi. Yap, The Woman. Ya, ini sih pasangan kamu ya. Kalau kalian maskulin ya, pasangan kamu, wanitamu gitu kan ya. Mungkin kalian LDR atau kalian sempat ada konflik ya. Nah, ini akan pengen ketemu dia karena dia kangen ya, pengen memperbaiki hubungan. Oke. Itu untuk energinya. So, sekarang kita cek untuk zodiaknya. Zodiak dari mereka ini yang pengen ketemu kamu di bulan ini ya. Ada yang berzodiak Aries. Tadi energi Aries kan strong ya. Kemudian Jupiter. Jupiter itu Sagittarius, Pisces ya. Venus. Venus itu Libra, Taurus. Kemudian Ceres. Ceres itu Taurus. Gemini. Ada Sun. Sun itu Leo ya. Ada Scorpio, kemudian ada Taurus, kemudian ada Pisces, dan Mars. Mars itu Aries, Scorpio ya. Kita cek untuk profesinya. Profesi mereka ini yang ingin bertemu kamu di bulan November. Oke, ada baker. Jadi kayak dia itu pinter bikin roti atau pekerjaannya itu bikin roti ya, atau punya usaha bakery kayak gitu. Kemudian nahkoda, ada yang kapten pelayaran atau nggak harus kapten, dia pekerjaannya pelayaran di kapal gitu ya. Kemudian nurse, perawat, udah jelas banget, suster, perawat. Dancer, ada yang penari. Kemudian teacher ya, guru, ada yang pekerjaannya atau profesinya guru atau dosen. Astronot ya, mungkin profesinya astronot atau dia kayak bekerja di lembaga-lembaga penelitian luar angkasa gitu loh ya, nggak harus sebagai astronotnya. Kemudian lawyer ya, ada yang pengacara. Firefighter, pemadam kebakaran atau semacam kayak tim SAR. Engineer ini bisa engineer sipil, listrik, mesin ya, atau apalagi ya engineer ya, yang aku tahu itu ya, listrik, mesin, perkapalan kali ya, terus sipil. Kita lihat lagi ada profesi apa. Barber ya, dia kayak mungkin kayak hairstylist, atau dia punya usaha barbershop, atau kayak punya usaha salon gitu ya. Kemudian polisi, ada yang profesinya polisi. Dokter hewan ya, ada yang profesinya dokter hewan, atau dia kayak punya usaha pet shop, atau kayak merawat hewan-hewan gitu ya, klinik hewan gitu ya. Aku ambil 3 lagi. Singer, penyanyi, ada yang profesinya penyanyi. Kemudian pramugari, flight attendant, pramugari atau pramugara, bisa mungkin profesinya pilot atau kru penerbangan. Kita lihat satu lagi ya, sutradara atau movie director ya, itu untuk profesinya. Kita lanjut untuk inisialnya. Ada Y.
M, R, O, J, H, D, R lagi, L, F, Q, I, K, O, dan oke, Q lagi, aku ambil satu inisial lagi ya, dan A. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.